Ini adalah kerugian negara terbesar sepanjang Republik Indonesia ini berdiri. Atas matinya hati nurani pejabat bangsat yang telah merampok uang rakyat secara berjamaah. Betapa bobroknya tata kelola bernegara sejak era kepemimpinan Joko Widodo yang merupakan lingkaran setan dan menjadi lahan basah yang sangat menggiurkan. Nah, dan di sini kita akan bahas harta kekayaan 6 petinggi Pertamina tersangka kelola minyak mentah. Siapa yang paling terbesar ya di sini ya, teman-teman ya. Ada video terlebih dahulu ya, nanti sebelum kita akan cari tahu seberapa kayaknya para tersangka Pertamina ini ya, teman-teman ya, para perampok uang negara ini ya. Saya akan putarkan terlebih dahulu ya video yang satu ini ya, teman-teman ya. Ini adalah kerugian negara terbesar sepanjang Republik Indonesia ini berdiri. Apa? Pada pakai masker. Yuk kita kupas siapa aja yang terlibat. Enak aja, takkan kubiarkan begitu saja. Yang pertama adalah Rifa Siahaan, Dirut PT Pertamina Patraniaga. Yang kedua adalah Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina Internasional. Yang ketiga, Yoki Firnandi, Dirut PT Pertamina International Shipping. Nih orangnya. Yang keempat, Edward Koni, VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Yang kelima, Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga. Yang keenam, Dimas Wehaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa. Yang ketujuh, Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kedelapan, Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Dirut PT Orbit Terminal Merak. Yang kesembilan, Muhammad Keri Adrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Nah, menurut kalian uang sebesar hampir 1 kuadriliun itu mengalir kemana aja, teman-teman? Tulis di komentar ya, di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, ini menurut kalian mengalir kemana saja ya dana atau uang sebesar itu ya, yang triliunan rupiah ya. Dan sekarang kita akan membahas seberapa kaya para petinggi-petinggi Pertamina ini yang melakukan perampokan uang negara ya, tentunya merugikan masyarakat juga. Seberapa kaya ya, teman-teman ya. Di sini Kejaksaan Agung atau Kejagung telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama KKKS tahun 2018 tahun 2023 ya, teman-teman. Jadi Kejaksaan Agung ini sudah menetapkan 9 tersangka ya. Tentunya kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka tentunya sudah memenuhi unsur ya, tentunya sudah ada bukti-bukti yang kuat, tentunya seperti itu ya. Tidak mungkin dijadikan tersangka akan tetapi tidak memenuhi bukti atau tidak cukup alat bukti, itu tidak mungkin sekali ya, tentunya ya, teman-teman ya. Dan yang paling memilukan, kenapa bisa terjadi di Pertamina PT atau perusahaan yang sebesar itu, perusahaan milik negara, akan tetapi digarong oleh para ya mafia-mafia tersebut. Dan ini ada skandal korupsi, adalah skandal korupsi terbesar loh ya, teman-teman ya. Kok bisa sih perusahaan yang terbesar ini, yang sebesar ini ya, sebesar itu Pertamina, tentunya siapa sih yang nggak tahu Pertamina, kan, tapi bisa dikorupsi dengan beberapa ribu triliun ya, sama tikus-tikus seperti ini gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali, padahal Pertamina ini PT yang sangat luar biasa bonafitnya, tentunya pengawasannya juga lebih tinggi ya, pengawasannya juga lebih sangat-sangat efisien sekali, tentunya seperti itu. Tapi masih bocor, masih bisa dikorupsi oleh para tikus-tikus yang seperti ini untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk memperkaya diri sendiri ya. Di sini ya, dalam perhitungan sementara kerugian negara akibat korupsi minyak Pertamina mencapai Rp 193,7 triliun yang terjadi di tahun 2023 saja. Dikutip dari laman Kompas ya, ini.com 27 Februari 2025 ya. Berdasarkan laporan Kejagung, kerugian negara sementara akibat korupsi minyak Pertamina terbagi dalam 5 komponen ya, teman-teman ya. Ini sangat luar biasa sekali ya, 193,7 triliun. Ini bukan uang sedikit, jangankan kok 193 triliun ya. 100 juta, 200 juta saja sudah besar ya. 1 miliar saja itu sudah 1000 juta ya. Ini sangat luar biasa sekali ya, teman-teman ya. Dan kita langsung saja ya, kita akan cari tahu seberapa besar kekayaan menumpuk uang ya selama mereka ini
bekerja selama mereka ini duduk di kursi tinggi ya, tertinggi di Pertamina ini. Kita cari tahu ya. Nomor satu, harta kekayaan Edward Korn ya. Tersangka Edward Korn menjabat sebagai VP Trading Operator PT Pertamina Patraniaga ya, dilansir dari Antara berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan pada 20 Maret 2024. Total kekayaan Edward Korne ini tercatat sebagai Rp 4,36 miliar ya teman-teman ya. Ini sangat besar ya teman-teman ya. Aset terbesarnya ada dalam bentuk properti dengan total nilai 2,65 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan seluas 90 meter persegi ya di Tangerang Selatan dan bangunan seluas 31 meter persegi di Jakarta Pusat. Ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Ini bukan main-main, nggak tanggung-tanggung. 4,36 miliar, masih ada bangunan lainnya gitu ya teman-teman ya. Dan yang kedua, harta kekayaan Agus Purwono ya, ini teman-teman ya. Tersangka Agus Purwono menjabat sebagai Vice Presiden VP ya Feedstock ya Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Ini jabatannya udah pada tinggi-tinggi semua teman-teman ya, dilansir dari Antara juga ya, berdasarkan laporan LHKPN ya, ini ya yang dilaporkan Agus Purwono pada 28 Maret 2024, diketahui bahwa total nilai aset yang tercatat atas namanya mencapai angka 4,79 miliar ya, walaupun ya ketika dihitung total harta kekayaan mencapai 11,1 miliar, namun ia juga memiliki utang yang cukup besar yaitu 3,8 miliar. Dengan demikian total kekayaan bersihnya setelah dikurangi utang sekitar 4,79 miliar ya teman-teman ya. Oke, dan ini ya lagi ya teman-teman ya, aset terbesarnya ada dalam bentuk properti dengan total nilai 8,45 miliar yang diperoleh dari hasil sendiri ya, sementara seberapa lainnya merupakan warisan keluarga. 3 ya, harta kekayaan Rifa Silahan ya. Tersangka Rifa Silahan menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina ya Patraniaga ya. Dilansir dari Antara ya, berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 31 Maret 2024, total harta kekayaannya Rifa Silahan tercatat Rp sebesar Rp 18,99 miliar ya teman-teman. Ini sangat luar biasa sekali ya. Gede-gede banget ya, mereka sudah punya uang segitu ya teman-teman ya, saat dilaporkan di LHKPN ya, di laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu sudah segitu ya teman-teman ya. Aset terbesarnya ya adalah kas dan setara kas dengan total 8 miliar 685 juta ya teman-teman ya. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Dan berikutnya ada dalam bentuk properti dengan total nilai 7,75 miliar yang terdiri dari 3 tanah dan bangunan di Tangerang Selatan seluas 120 meter persegi ya teman-teman, 100 meter persegi dan 275 meter persegi itu kekayaannya ya. Dan nomor 4 ya, harta kekayaan Sani Dinar Saifuddin ya. Tersangka Sani Dinar Saifuddin menjabat sebagai Direktur ya Feedstock and Production and Product Optimisation PT Kilang Pertamina Internasional ya teman-teman ya. Dilansir Antara berdasarkan LHKPN juga ya yang disampaikan pada 18 Maret 2024, total harta kekayaan Sani Dinar Saifuddin tercatat sebagai tercatat sebesar 15,7 miliar ya teman-teman ya. Aset terbesarnya ada dalam bentuk properti berupa tanah dan bangunan dengan total Rp 8,010 miliar yang terletak di Bandung, Sumedang, dan Jakarta Selatan ya. Banyak juga harta yang aset yang terbesarnya ya teman-teman ya, yang seperti properti ya teman-teman ya. 5 harta kekayaan Maya Kusmaya ya. Tersangka Maya Kusmaya menjabat sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga ya. Dilansir dari Antara ya, berdasarkan LHKPN ya, yang ia serahkan pada 15 Maret 2024, total nilai aset yang tercatat atas nama mencapai 10 miliar ya. Sebenarnya ini masih tahun 2024, 15 Maret ya, baru hampir setahun yang lalu ini ya, mereka melaporkan harta kekayaannya, akan tetapi ya tidak tahu sekarang harta kekayaannya sudah berapa, ataukah memang ini saja yang dilaporkan atau bagaimana ya. Aset terbesarnya adalah investasi dalam bentuk surat berharga yang mencapai Rp 5,637
5.637.067.649 dan berikutnya adalah properti berupa tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi ya di Bogor senilai 2,5 miliar ya teman-teman ya. Dan yang terakhir ini ya, ini yang tercatat di sini cuma 6 ya teman-teman. Padahal ini 9 tersangka, akan tetapi di sini yang tercatat cuma 6 atau mungkin yang 3 kemarin belum tertangkap ya teman-teman ya. 6. Harta kekayaan Yogi Fernandi. Tersangka Yogi Fernandi menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina International Shipping ya. Dilansir dari Antara berdasarkan LHKPN juga ya, ini yang disampaikan oleh Yogi Fernandi ya pada 31 Maret 2024. Ini rata-rata Maret ya 2024 ya. Ini diketahui bahwa total nilai aset yang tercatat atas namanya mencapai angka Rp 44 miliar. Ini yang paling gede ya teman-teman ya, 44 miliar ya. Ya, dia ini menjabat ya sebagai Direktur Utama PT Pertamina International Shipping ya, ini ya. Ini paling gede ini 44 miliar ya. Bagian terbesar dari kekayaan berasal dari kas dan setara kas yang mencapai Rp 26,25 miliar sebagai beberapa bidang tanah dan bangunan di Tangerang Selatan, Tangerang serta Jakarta Selatan dengan nilai total hampir 18,76 miliar. Ini hasil laporan LHKPN ini ya teman-teman ya, yang dilaporkan ke lembaga ya. Ini segini ya teman-teman ya, yang dilaporkan ke laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu segini nih para tikus-tikus yang sudah ditangkap ini ya teman-teman. Dan pertanyaannya, apakah bisa jadi ini dicuci uangnya oleh tetangganya, oleh kerabatnya, oleh saudaranya? Bisa jadi, banyak hal yang terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan tentunya ini adalah perampok uang masyarakat ya teman-teman ya, makanya ada statement seperti ini turut ya teman-teman ya dari seseorang ya. Atas matinya hati nurani pejabat bangsat yang telah merampok uang rakyat secara berjamaah. Berita tentang korupsi Pertamina oleh para oknum pejabatnya yang sudah ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang merugikan negara merupakan satu gambaran betapa bobroknya tata kelola bernegara sejak era kepemimpinan Joko Widodo yang merupakan lingkaran setan dan menjadi lahan basah yang sangat menggiurkan.